keplesetnya Sintayong di konferensi pers. Jadi sekali lagi bukan salah JJ kan translate. Kalau Sintayong bilang saya mau ke kiri, ya dia harus bilang saya mau ke kiri, nggak boleh ke kanan gitu. Walaupun orang nggak ngerti, ada yang bilang JJ blunder nih, enggak. Ini begitu seru dan ini not even 2 bulan, masih sisa 2 bulan. Betul. Jadi pasti ada keseruan-keseruan lagi yang kita tunggu. Mungkin Joe Pelopessi. Posisinya apalagi Persib dengan lini depan yang kayak gitu autopilot sih. Itu lempar jersey pasti, tinggal bagaimana para pemain paham aja intinya Tolic, dan mungkin tugas besarnya Tolic ke Peralta adalah bagaimana meredam ego masing-masing pemain. Kalau gua seorang Son Petinama dan kemudian Persib datang dengan kondisi bek kiri kosong, gua akan terima tawaran itu. Bangsa yang sempat nangis di 2025 ini karena gagal lolos ke Piala Dunia 2026, dia ngerasa bahwa negara ini tuh bisa buat ke situ. Tapi yang buat negara ini bisa ke situ ada 2 batu lompatan dulu. Piala AFF yang sekarang sama Piala Asia. Persib Bandung resmi menyalip Persija Jakarta dalam perburuan kontrak atau transfer Mariano Peralta. Sekarang jadi pertanyaan, sanggupkah Mariano Peralta mengangkat level Persib Bandung di level Asia? Nah, hari ini gue Ramdhani Bur di Podcast Locker Room sudah mendatangkan 2 pengamat sepak bola nih. Yang pertama ada pengamat yang sangat expert dalam mengulas match-match Super League. Siapa lagi kalau bukan Bung Malik Wildan. Yang expert harusnya ini. Yang ini dulu. Ini dua-dua expert lah. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Setelah Piala Dunia yang sangat padat akhirnya meskipun Jerman tersingkir di babak 32 besar ya. Di luar dugaan kalah dari Paraguay. Itu dalam dugaan. Karena mainnya gimana tuh lagi lawan Paraguay? Iya, nggak bisa diharapin lah main kayak gitu udah. Jauh-jauh. Harapannya di 2030 nanti dia bawa asuhan Jurgen Klopp ya mungkin ya, dan harapannya hasil bisa lebih baik. Nah, selain Mas Wildan, kita juga sudah mendatangkan pengamat sepak bola yang semalam habis siaran final Piala Dunia nih antara Spanyol dan Argentina, dan juga pengamat ini juga yang bocorin transfer Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh ke Persib Bandung. Siapa lagi kalau bukan Bung Haris Pardede atau Bung Harpa. Thank you sudah diundang. Sehat Bung Harpa? Sehat, tapi agak kecewa juga sama. Ternyata gue baru ngeh juga ternyata sama Jerman. Tapi Jerman bertiga. Iya. Itu untung kita nggak pernah satu jadwal. Kalau nggak lawannya nggak ada yang bahas. Tapi memang gue setuju yang dikatakan Malik bahwa sudah diduga Jerman itu dari materinya akan akan susah untuk bersaing. Yang nggak diduga adalah Peralta bisa ke makanya. Ini bicara Peralta nih, makanya kita langsung masuk aja ke Peralta nih. Nih Bung Harpa, Mas Wildan, kita tahu kan Peralta akhirnya diresmikan oleh Persib Bandung ya. Padahal di sesi press-con-nya Sintayong di awal Juni itu Coach Sin bilang sudah mendapat kabar kalau Peralta dikontrak oleh Persija, tapi kan nyatanya justru Peralta membelot ke Persib Bandung. Nah, kalau saya usut nih, ternyata ini bukan yang pertama. Persija mengumumkan pemain di presscon atau di media sosial, mohon pemain baru maksudnya. Tapi ujung-ujungnya nggak gabung sama mereka. Siapa tuh? Di tahun 2000 berapa tuh? Belasan saya lupa, ada Tarik Bosyetti tuh. Bahkan udah latihan kalau nggak salah, tapi ujung-ujungnya malah pindah ke FC Honka. Terus juga ada Gustavo Lopez waktu itu. Nah ini ingat banget tahun 2012 di akun X Persija udah diumumin kalau Gustavo Lopez gabung ke Persija. Tapi nyatanya tetap bertahan di Persela Lamongan. Nah ngelihat fenomena ya. Bener. Malah ke Arema ujung-ujungnya kan. Di generasi Greg waktu itu yang keren-keren pemain itu. Nah melihat fenomena ini sebenarnya apa yang salah sih di Persija, atau memang seharusnya ada badan khusus atau departemen khusus yang mengumumkan seorang pemain baru supaya nggak ada hal seperti ini gitu. Iya ya, apalagi ini kan rahasia publik ya sebenarnya Bang ya. Dengan klub sebesar Persija, terus juga ambien sosial media yang sekarang begitu liar. Apalagi kan mungkin nggak tahu ya, kalau 20-30 tahun lalu kan fans untuk masuk ke klub itu mungkin butuh korlap. Kayak dulu Persija mungkin punya teman-teman yang mungkin dulu sempat berkecimpung gitu, atau dulu ada Gugun Gondrong gitu kan sebagai Jackmania. Artinya sebegitu sulitnya klub untuk bisa masuk supporter masuk ke dalam berita-berita klub gitu kan, butuh orang. Tapi kan sekarang betapa banyak fanbase Persija Jakarta. Artinya kayak di tiap core wheel ada akun Instagramnya. Terus juga di setiap provinsi ada akun Instagramnya. Jadi sekarang menurut gua batasan antara fans klub dengan klub itu sangat dekat. Nah menurut gua kayak gitu ya, tadi yang Mas Bur bilang, menurut kayaknya
Bisa jadi media handlingnya agak kabur ya waktu di presscon itu, apalagi itu kan presscon yang begitu besar ya, Bang Harpa ya, dengan datangkan Sintayong, Dijis, terus juga ya artinya kan JJ juga sebagai interpreter ya hanya menyampaikan truthnya saja gitu di hari itu gitu menurut gua. Jadi kayaknya harus ada hal-hal yang memang diperbincangkan lagi buat koridor itu ke depannya. Iya, kalau gue lihat ya ini kan sebenarnya ya sepak bola dalam konteks dalam tanda kutip ya perang. Sebenarnya kalau honestly Persib ini sudah unggul 1-0 gitu. Ini kan soal message kan bahwa keuangan Persib lebih kuat, lobby dia lebih kuat dan daya tarik mereka lebih menarik sehingga akhirnya Peralta mau ke sana. Udah pasti sama seperti wanita yang diperebutkan. Nah, ketika dia mau ke salah satu, berarti kan dia ada sesuatu yang lebih menarik dibandingkan yang lain gitu. Walaupun ini bukan tidak melulu menentukan bahwa Persija bakal nggak juara, Persib bakal juara juga. Cuman at least Persib sudah menang selangkah gitu. Jadi kalau gue bilang ya again tadi soal apa ya, soal lika-liku, soal feature transfer pemain, menurut gue di satu sisi juga menarik juga kan. Jadi pembicaraan yang nggak ada habis-habisnya. Bahkan mulai dari bulan lalu Juni ketika Super League masih akan bergulir 3 bulan lagi berarti kan September, itu kita sudah disuguhkan dengan berbagai isu kepindahan pemain ya kan. Ya mulai tadi keplesetnya Sintayong di konferensi pers. Jadi sekali lagi bukan salah JJ kan translate. Kalau Sintayong bilang saya mau ke kiri ya dia harus bilang saya mau ke kiri, nggak boleh ke kanan gitu. Walaupun orang nggak ngerti, ada yang bilang JJ blunder nih, enggak gitu. Jadi itu memang dia hanya mentranslate. Dan menariknya lagi-lagi isu Peralta ini kan menjelang Piala Dunia final kemarin. Iya, pas banget gitu. Orang lagi sibuk bicarain Spanyol, Argentina, tiba-tiba bang langsung di Wah Haji Umuh Mukhtar langsung buka baju tulisannya Peralta. Ini gue lebih ngelihatnya ke arah sekarang makin menarik ya, transfer pemain aja sudah bisa menyita perhatian fans. Luar biasa. Dan tadi yang dikatakan Malik, memang saat ini kamera ini kan senjata semua nih. Ya kan, jangan hanya berita itu. Orang artis ngapain di mana itu kan nggak lepas dari bidikan kamera dan lain-lain. Jadi memang ya itulah perubahan sekarang. Semua semua jadi mau ikut tahu juga, tapi ya we have to live with that gitu. Tapi selain rumor atau kemungkinan gaji yang lebih besar diterima Peralta di Persib, ada alasan lain nggak sih Bung Harpa, Mas Wildan, yang membuat Peralta lebih memilih Persib? Apa karena memang Persib lebih seksi karena akan tampil di ACL 2 atau di ASEAN Cup Championship, 2 ajang yang nggak diikuti Persija musim ini gitu? Di Indonesia tuh kalau gue ngelihatnya ya, dari beberapa teman-teman pemain yang kadang suka ngobrol, mungkin ya salah satu pertimbangannya Peralta datang ke Persib, satu jelas klub juara bertahan, ya kan. Terus dia juga melihat bagaimana iklim sistem klub yang sekarang sedang berjalan dengan salah satu yang terbaik lah, gitu, dengan pangku tangannya Igor Tolic yang mungkin menjadi apa ya, ibaratnya mini representatif Boyan Hodak gitu, yang sudah memegang klub ini selama 3 tahun dan 3 musim berturut-turut gitu. Tapi mungkin faktor-faktor X lainnya adalah bagaimana mungkin Peralta kan 2 musim bersama Borneo. Dia pengen mencari tantangan baru dengan ambience klub yang lebih besar, terus juga hal-hal faktor lain kayak misalnya hidup di Bandung. Itu kan jadi salah satu daya tarik juga. Menurut gua kenapa para pemain diaspora juga berkumpul ke Bandung. Ya Bandung udaranya enak. Terus juga bagaimana mereka hidup di sana itu dibandingkan ke daya tarik klub-klub lain. Kalau mungkin dulu misalnya kayak susahnya Malut United buat dapat pemain baru adalah fasilitas di sana yang sangat minim buat ditawarkan. Itu yang menjadi alasan. Itu yang jadi alasan si Adriano Castanera akhirnya rela pindah ke Persikat Depok karena anaknya nggak dapat sekolah internasional di Ternate gitu. Dan mungkin menurut gua salah satu daya tarik seksinya adalah ya kota Bandung itu sendiri gitu ya. Kayak misalnya ada tawaran dari Persib dengan Dewa United, itu kan salah satu 2 klub kaya kan. Tapi ya Bandung punya ceritanya sendiri gitu untuk menggait para pemain itu. Ya di video gue juga gue sempat menyebutkan setelah goyang transfer ke Persija, gue waktu itu bilang, menurut keyakinan saya, Peralta akan ke Persib. Sebagian tadi sudah dipaparkan sama Malik. Ya, udahlah, kita semua tahu lah Persib gajinya. Pertama aman dulu nih. Besar kecil itu mungkin relatif ya. Mungkin aja sama gitu. Itu saat kita nggak bisa bohong lah. Kita tempatkan diri kita. Kalau ada tempat lain yang gaji kita 2 kali lipat, ya kenapa enggak? Yep. Ya, tapi ada atribut lain tadi.
faktor keluarga ini sangat penting. Walaupun secara personal ada sedikit masalah ya di keluarganya Peralta, tapi kota yang apa ya gue bilang ya, yang lebih besar, yang lebih lengkap ini memang menjadi pertimbangan. Betul sekali tadi banyak pemain itu agak mungkin berpikir 2 kali kalau misalnya mereka main misalnya di Malut, karena gue baru dari sana 2 bulan lalu. Di daerah lagi. Ya itu bagus, gue nggak bilang gimana, tapi ya jujur untuk fasilitas sekolah anak dan lain-lain itu menjadi challenging. Tapi kalau di Bandung kan ya Bandung sama Jakarta kan 11-12 lah. Apa yang ada di Jakarta hampir pasti ada di Bandung. Rumah sakit bagus, sekolah bagus dan lain-lain. Udara dingin bonus ya kan, walaupun mereka home and away juga. Kemudian apalagi jaminan, bukan jaminan tapi potensi untuk mendapatkan gelar sangat besar. Jadi hampir semua sebenarnya checklist. Yang mesti dibalik ditanya mungkin apa yang nggak bisa ditawarkan Persib untuk level Liga 1 gitu. Ya paling mungkin yang menjadi tantangan adalah pressure, tapi kan sejalan ya. Kita kerja gajinya gede ya pressure-nya makin gede, itu normal aja. Selama kita memang diupah sesuai dengan apa yang kita jalankan ya I think it's normal. Jadi makanya waktu itu gue bilang kenapa gue yakin dia akan ke Persib, karena setelah Persija goyang, gue dengar memang apa ya ibaratnya ada sedikit luka mungkin ya dari proses negosiasi itu, mungkin sedikit. Ya sekarang sisanya siapa yang punya duit? Ya Persib Dewa. Bali mungkin dia bisa beli, tapi pertama mereka itu kan tim IPO. Jadi mereka harus atur-atur juga tuh cash flow. Dan kedua ambisinya nggak sebesar at least Persija dan Persib. Mungkin Dewa. Jadi gue udah tinggal Dewa dengan Persib yang mungkin beli. Nah, tiba-tiba gue dapet info, Dewa nggak mau ke Peralta. Adalah info dari orang dalam. Ya gue bilang, udah kemungkinan besar Persib. Jadi waktu itu gue bilang, menurut keyakinan saya, Peralta kan Persib. Ditambah lagi, jangan dari Wahaji Mukhtar. Tunggu saja kejutan berikutnya. Ya udah, tanggal 10. Kalau udah juga kan nomor 10. Nomor punggung 10. Jadi ya mungkin bagus buat dua-duanya dan bagus juga buat kita penonton netral yang melihat proses transfer ini begitu seru, dan ini not even 2 bulan, masih sisa 2 bulan. Betul. Jadi pasti ada keseruan-keseruan lagi yang kita tunggu. Mungkin Joe Pelupesi. Nanti kita bahas nih Pelupesi. Sama ini sih Bang Harpa, Mas Bur, salah satu faktor yang menurut gua cukup erat ya kalau kaitannya di sepak bola Indonesia. Pemain-pemain asing ini kan terkoneksi satu negara sama-sama satu sama lain. Ini kan kayak misalnya pemain Brazil, pasti meskipun rivalitasnya tinggi antar klub, mereka punya informan satu sama lain gitu. Patricio Matrecardi itu orang Argentina. Artinya akan ada obrolan-obrolan di luar lapangan. 1000% pasti dia. Itu akan jadi pertanyaan-pertanyaan. Iya, pasti dia calling dulu. Gimana bro di sana? Wah, udah deh, lu udah lah. Pastilah. Kita juga begitu kan kalau di Indonesia pasti kita oleh. Mas Bur, gimana di sana? Udahlah Mas, gak usah pakai mikir, sini aja. Iya, normal lah itu. Itu normal banget, dan itu pasti akan jadi aspek penopang yang dilihat juga, karena Patricio Matrecardi menjalani musim pertama bersama Persib kan sukses, langsung jadi juara. Dia jadi bek andalan, merasakan hidup yang nggak homesick kayak Federico Barba. Terus juga dia bisa ngasih informasi bahwa betapa peaknya klub ini gitu, dan pasti Peralta cari tantangan yang lebih tinggi sih. Betul. Dan ini kita tahu Peralta kan di musim lalu di Borneo lebih sering bermain sebagai winger kiri dan golnya itu banyak banget, dan bukan bagus, cuma gol ya, tapi asis. Golnya lawan Bali keren banget di luar kotak penalti. Golnya itu ada 20 dan 14 asis. Dan jumlah gol dan asis ini tuh lebih banyak ketimbang pemain Persib manapun lah di skuad musim lalu kan. Mau dibanding Ramon Tanque, Andrew Jung, terus Berguinho raja asis Persib pun kalah sama Peralta kan dari jumlah asis kan. Tapi di saat bersamaan juga kita tahu di winger kiri Persib tuh ada banyak pemain top kan, ada Ragnar, ada Berguinho juga bisa main di kiri, Beckham, Sadil, bahkan Barros juga bisa main di situ. Nah, apakah memang Peralta akan kira-kira nih akan tetap diplot sebagai winger kiri atau dicoba di posisi lain, mungkin nomor 10, karena kita tahu Persib Bandung di musim lalu kayak nggak ada pemain benar-benar firm ya di posisi nomor 10 ya. Nah, kebetulan kemarin pas siaran final Piala Dunia kan gue siaran sama anak-anak e-sports ya. E-sport. Mungkin kita tahu ya, tapi gue terinspirasi akhirnya sebenarnya bisa aja tuh dicoba di e-sports. Karena di e-sports pun kemarin waktu Spanyol juara itu disimulasikan Spanyol juara juga. Oh iya, di e-sport itu di e-sports itu, IFC ya? FM kan? Iya, IFC. Jadi artinya bisa aja. Mungkin mereka menggunakan metode tersebut ya. Jadi Peralta ditaruh sebagai nomor 10 misalnya, atau ditaruh nomor 7 di sebelah kanan. Jalan nggak sama? Itu bisa. Dan memang betul selama di Borneo dia it works sebagai winger kiri gitu. Meskipun bisa juga Igor Tolis pikir udah deh gue beresin satu dulu di kiri, nanti kanan urusan lain bisa aja. Entah
William Barros yang disuruh mengalah atau seperti apa, nggak masalah. Yang pasti kedatangan dia ini memang menjadi pengisi missing link dari Persib musim lalu. Jadi Igor Tolis ini seperti tadi Malik katakan memang mirroringnya Bojan Hodak, tapi pasti dia pengen dong ego seseorang untuk bisa lebih baik atau berbeda gitu kan dari pendahulunya yang lebih agresif. Kalau Bojan Hodak kan kita sering bahas tuh, ya waktu lawan apa ya, PSM kalau nggak salah ya, gol menit pertama abis itu udah bertahan. Nggak salah juga, kalau gue oke. Cuman mungkin itu tadi Igor Tolis ingin membuat Persib lebih tajam lagi dengan cara mendatangkan pemain seperti dia, dan dia kan bukan hanya bisa bikin gol, bikin assist juga. Jadi mungkin nanti Ramon Tangke, William Barras atau siapapun yang dipertahankan harus bisa memanfaatkan kehadiran dia. Dan yang kedua, yang penting juga adalah marketingnya. Dengan dia memenangkan perebutan Peralta, gue tahu banget lah fanatikme Persib itu PO pastilah udah langsung udah menunggu mungkin ribuan segala macam. Jadi kita bicara off field itu bekerja dengan baik, dan tadi mengirimkan message bahwa kita klub yang lebih seksi paling enggak di mata pemain yang saat ini yang pemain terbaik lah di Super League musim lalu gitu. Iya, situasi yang gini kan akhirnya narasi-narasi yang tercipta adalah Persib jadi one club super power, yang mana mungkin ini baru terjadi di sepak bola Indonesia era modern ya. Tapi dulu mungkin ada Sriwijaya yang juga numpuk pemain tim nasional, misalnya ada sebuah era seperti itu. Tapi kalau sekarang tujuannya Persib kan melangkah ke fase yang lebih tinggi, di mana dipastikan mereka juga akan bermain di League Cup. League Cup udah dirilis kan, udah pasti akan bergulir dengan jadwal yang juga sudah ditetapkan sama operator. Terus juga ada Shopee Cup, turnamen yang bahkan klub Indonesia absen di tahun terakhir karena nggak bisa didaftarkan terkait regulasi bentrok lah. Kita maunya klub ini, terus juga AFF-nya maunya ini gitu. Akhirnya nggak terjadi di musim sebelumnya gitu. Terus ada Champions League yang menurut gua Persib tuh penasaran karena di tahun pertama mereka ambles di babak fase grup, di tahun kedua mereka total dominance di fase grup tapi justru kalah sama Hatchaburi, dan artinya sekarang mereka punya eskalasi gitu. Nah, kalau main di mananya sih gue tipikal orang yang nggak pernah mau ngomentarin ya, karena toh Beckham Putra main di nomor 10 bagus, main di winger juga kalau di Persib bisa work gitu. Ragnar Oratmangun waktu sama Sintayong main di striker bisa, main di winger di era Kluivert dan di eranya Hartman juga bagus gitu. Artinya mungkin Peralta juga akan berfungsi sebagai posisinya, apalagi Persib dengan lini depan yang kayak gitu autopilot sih. Itu lempar jersey pasti, tinggal bagaimana para pemain paham aja intinya Tolic. Dan mungkin tugas besarnya Tolic ke Peralta adalah bagaimana meredam ego masing-masing pemain. Ragnar Oratmangun statusnya timnas, berhasil bawa Indonesia ke round 4. Terus pemain-pemain yang masih ada kayak Ramon Tangke, statusnya pemain yang bawa Persib juara Liga Indonesia. Peralta pemain terbaik Liga Indonesia di musim terakhir. Artinya ini 3 pemain di lini depan yang akan punya ego besar, dan fungsi Igor Tolic sebagai pelatih yang notabene asisten pelatih. Ini akan jadi tantangan. Justru yang selalu gue perbincangkan tentang Persib Bandung bukan siapa yang didatangkan, tapi bagaimana Igor akan meramu semua ini. Karena kalau ngomongin pemain bintang di Persib, ini bukan hal yang baru buat Persib Bandung gitu. Dalam 2 musim terakhir, Persib selalu berhasil datangin pemain baru yang begah gitu. Tapi yang menjadi perbincangan adalah how Tolic handle this. Itu doang sih. Itu akan jadi sesuatu yang pasti Bobotoh juga tunggu banget. Betul. Dan salah satu yang mungkin dalam menguasai ruang ganti itu ya. Itu salah satu faktor terpenting kan. Terus juga kita tahu dengan datangnya Peralta otomatis Persib sudah punya 11 pemain asing ya Bung Arpa ya. Dan terbaru juga Persib baru saja mengontrak 4 pemain kan. Bukan mengontrak sih, memperpanjang kontrak ya. Ada Matrikardi, Julius Caesar, terus Ramon Tangke sama siapa satu lagi? William Barros. Jadi total ada 11 pemain asing. Tapi kita tahu kan Persib Bandung punya target besar di ACL 2 ya. Pasti Persib setelah mentok di 16 besar musim lalu, di musim baru pasti pengen punya target yang lebih besar. Kita tahu Adam Alis di dalam wawancara terbaru bilang dia sih pengen Persib lolos ke final ACL 2. Nah berarti kan butuh pemain yang levelnya tinggi, karena kita tahu kan lawan-lawan Persib tuh klub Jepang, Korea, bahkan nanti kalau udah masuk final lawan tim-tim Arab lah, harus bersiap-siap gitu. Nah, melihat fenomena ini kira-kira menurut Bung Harpa dan Mas William, mungkin nggak sih Persib pakai lebih dari 11 pemain asing? Karena kita tahu kan di ACL 2 sebenarnya nggak ada regulasi khusus untuk pemain asing ya. Jadi selama lu punya pemain asing berapa ya udah mainin aja. Dan itu sebenarnya pernah diterapin juga oleh JDT kan di ACL Elite.
kayak Castulejon, terus juga Jesse Rodriguez, itu pemain-pemain yang sebenarnya nggak didaftarin untuk Liga Super Malaysia, tapi main khusus untuk di ACL Elite. Nah, Persib Bandung mungkin nggak menerapkan strategi itu, Bang? Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi harus pertanyaan yang tidak mudah ya. Artinya mereka nggak bisa juga, bukan nggak boleh, tapi juga harus berpikir overload nggak nih, terlalu berlebihan nggak ini. Yang pasti kalau kita balik dulu soal ambisi Persib. Gue banyak banget ngobrol sama Bobotoh. Gue kan suka kadang-kadang sampling gitu ya. Ya sama. Nah kita mah liga mah ya udahlah gitu. Pengen ACL 2 mereka. Ya, tapi kan kalau kita kaitkan dengan optimisme ada Malis ke final, agak berat sih jujur kalau buat gue ya. Karena musim lalu 16 besar aja mereka langsung tumbang. Walaupun sebenarnya kepleset menurut gue. Kita sering bahas kan. Di Ratchaburi, Bojan Hodak menurut gue agak terlalu naif. Dia terlalu bermain menyerang, kalah 3-0 dan akhirnya ya susah membalikin keadaan kan. Nah, balik lagi. Apakah kemudian karena mereka begitu nafsu untuk mengejar ACL 2, walaupun hadiahnya sekarang lebih besar, kemudian itu tidak membuat cash flow-nya sehat, kan harus dipikirin juga gitu. Tapi kalau apakah memanfaatkan itu dengan menambah pemain asing, mensiasati katakanlah longgarnya peraturan di ACL 2 itu positif, ya pasti iya. Makin banyak pemain asing, apalagi bagus, pasti ya. Cuman again nih, kalau klub ini akhirnya berebut dalam keuangan, walaupun kita tahu Persib itu masif lah keuangannya, ya buat apa juga gitu. Jadi mungkin ini akan menjadi area yang abu-abu nih, akan diperdebatkan antara mungkin Kang Adit dengan Pak Glenn dan bahkan semuanya untuk mempertimbangkan itu tuh. Kita agak ngegas ngepush, kayak apa ya? Kayak ada ombak. Either lu tunggu ombaknya begini atau lu tabrak, lu hantem. Nah, tabrak ini antara lu bisa lewat atau lu tenggelam gitu, atau kurang atau bermasalah lah. Itu aja sih. Jadi, tapi kalau buat gue sih, I think they will try maybe. Karena toh udah 3 kali gelar Super League, jadi agak coba dikit, nge-push dikit. Berharap mereka bisa at least lebih bagus dari musim lalu. Walaupun buat gue sebenarnya sangat mungkin mereka lolos at least 8 besar ya. Gue nggak bilang mereka nggak bisa, cuman 8 besar gue harusnya bisa karena kemarin lawan Ratchaburi kalau mereka nggak terlalu naif, gue rasa mereka bisa melewati. Tapi kan kalaupun lolos ketemu Gamba Osaka, gue rasa kelar lah, susah lah gitu. Gitu. Gimana sih? Iya, salah satu hal yang PR-nya mungkin tadi yang Bang Harwa bilang ya, bagaimana tinggal pihak manajemen meramu itu. Karena kalau fenomena pemain didaftarkan dan nggak didaftarkan di kejuaraan Asia, ini kan sebenarnya bukan fenomena baru. Jadi Mas Bur juga udah bilang, bahkan pemain yang levelnya lebih besar. Darwin Nunes ini didaftarkan oleh klubnya hanya untuk bermain di Champions League, tidak bermain di Rosen Saudi League. Ya tanpa menghasilkan Darwin Nunes yang sering blunder di Liverpool ya. Tapi menurut gua itu adalah bagian dari strategi klub sendiri. Nah, tinggal bagaimana manajemen ini dalam quote on quote ya membuat sebuah parameter sendiri kalau mau memang datengin pemain lebih banyak. Artinya pemain asing. Karena kan toh tidak menyalahi aturan. Tapi apa yang membuat para pemain ini mau didatangkan ke Persib untuk cuma bermain di Champions League misalnya, atau menambah pemain, merotasi di Liga Indonesia, kan ada kompetisi tambahan. Mereka juga punya Shopee Cup yang menurut gue cukup realistis buat Persib menangkan gitu. Either way mereka pingin melangkah lebih jauh di Champions League, kan ada Shopee Cup yang mungkin pasti akan jadi ambisi tersendiri gitu. Dan itu bold statement. Kalau misalnya Persib jadi juara, karena kayaknya belum pernah ada ya klub Indonesia yang jadi juara di Intercontinental Trophy ya? Kayaknya belum. Iya, belum. Gitu. Di Intercontinental Trophy. Persipura waktu itu cuma sampai semifinal. AFC Cup 2015? 14. Iya, jadi tadi gue tambahin juga ya. Dengan menambah pemain itu, mungkin kalau dibandingin Saudi Pro League ya dia mau buang duit kan. Kalau Persib kan butuh duit juga. Jadi mesti dipertimbangkan. Tapi gue rasa sih ya, dengan bahasanya agak berat dengan energi kinetik gitu ya. Kalau benda kalau udah bergerak itu kan susah ditahan. Yaitu animo, kemudian euforia Bobotoh. Gue rasa mereka berani sih menambah lagi pemain itu ya. Karena tadi itu kan ada 4 kompetisi. Secara teknikal juga kan dalam 4 laga ini ada yang cedera lah, kelelahan lah, mungkin berubah taktik lah, atau kena kartu merah. Itu sangat mungkin 4 laga ini kan. Jadi sangat mungkin dia akan menambah lagi sih gitu. Dan mungkin keputusannya bisa diambil ketika Persib bener lolos ke fase grup ACL 2 ya. Karena kan masih main di playoff kan. Di tanggal 31 Agustus lawan Manila Diger. Dan mungkin setelah lawan Manila Diger baru jadi mungkin udah ada kontak ngomong-ngomong mungkin dulu, udah ada, tapi kontrak bener. gitu. Ya mungkin. Salah satu trial and error yang pasti terjadi nggak cuma lawan Manila Diger, Mas Bur, tapi 3 pertandingan awal Super League. Itu rimba yang paling berat di sepak bola Indonesia sih. Itu tekanan supporter
September, terus juga awal September ya. Narasi-narasi tentang Igor Tolic seperti apa dengan Bojan Hodak seperti apa itu pasti akan begitu. Iya. Soalnya teman-teman juga Boboto banyak yang agak terbelah ya, agak terbelah lihat Tolic sini ada yang oke karena dianggap dia akan melanjutkan legacy dari Bojan Hodak. Ada yang bilang wah ini nggak berubah-ubah segala macam. Tapi by the way deadline itu tanggal berapa ya? Apa akhir September? Kayaknya kalau bursa transfer sama kayak akhir Agustus biasanya. Akhir Agustus. Atau awas kalau di weekend biasanya mundur kan. Mundur ya. Ya kita masih ingat kan ditahan 0-0 sama Persijap Jepara di Gelora Bumi Kartini. Pekan depannya Federico Barba langsung datang dan Eleanor Reinders. Artinya Persib penuh kejutan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita tunggu aja sampai kalah 2-1 kali. Kalah 2-1 sorry, kalah 2-1 di Jepara ya. Di Gelora Bumi Kartini di Tanimba dikalahkan sama Persijap. Minggu depannya langsung ada gebrakan yang luar biasa. Ini kita tahu kan Mas Wildan, Bung Harpa, Persib Bandung di posisi penjaga gawang masih terlalu bergantung pada TJ Pakualam ya. Saat ini tuh kenceng rumor Persib Bandung dikaitin sama Cahya Supriyadi kan. Kiper yang sebenarnya baru aja memperpanjang kontrak sama PSM Yogyakarta. Nah, jadi Cahya di plot itu jadi pelapis Teja atau mungkin bisa jadi Cahya yang naik ke posisi kiper utama. Tapi melihat ambisi Persib yang ingin bersaing di Asia, sebenarnya Persib baiknya datengin Cahya atau memang harus datengin kiper asing yang punya profil tinggi gitu. Kayaknya yang kedua ya. Kayaknya kedua ya. Dan biarlah Cahya bercahaya bersama PSM. Karena di sana dia kan bakal reguler kan. Jadi biarinlah di sana. Ini for the sake of national team juga daripada dia duduk-duduk manasin bangku kan. Sementara skill mereka bagus juga. Bahkan dia kan sebenarnya dipanggil timnas dalam tanda kutip meng-overcome si Teja Pakualam kan, John Hartman. Jadi kalau kemudian dia pindah ke klub yang membuat dia cadangan, menurut gua kurang bijak. Kurang bijak buat dia secara personal, kurang bijak juga buat Persib ya. Jadi gue lebih milih dia mendatangkan kiper yang asing yang memang punya tinggi tubuh yang menjulang. Apalagi nanti katanya kan, apalagi ada Malis bilang targetnya final. Ya final ketemu tim-tim, ya Jepang aja secara anatomi sekarang udah tinggi-tinggi. Apalagi ketemu Irak lah atau tim-tim dari Saudi. Kita lihat sendiri kan, Haaland ketemu Irak aja mental-mental pemain Irak kan. Kita mental-mental ketemu pemain Irak. Jadi kita butuh pemain atau kiper yang gua rasa profil regional lah, level Asia. Iya. Siapapun itu ya. Nggak ada pilihan lain itu. Dan mau nggak mau harus dilakukan karena tahun kemarin ya, maksudnya di musim kemarin banyak kebelah juga Bang Harpa. Teja is the best goalkeeper in the league atau bukan? 18 clean sheet. Karena 18 clean sheet. Tapi menurut gua dengan Barba dan Matrikari serta Julio Cesar itu autopilot system yang dia bagus tapi dibantu juga dengan sistem yang bagus. Itu autopilot system ketika defender begitu luar biasa ya kiper pasti akan merasa nyaman. Ya kayak Unai Simon juga mungkin Spanyol dia bagus, nggak ada yang bilang nggak bagus nih. Kadang-kadang suka dipotong cuman memang sistemnya bagus jadi memang ya bagus semua. Ya itu yang membuat David De Gea teruji ketika di depannya Eric Bailly dan Harry Maguire. Itu ujiannya terlalu berat. Kan diuji orang nggak boleh lebih kemampuan ya. Ini lebih kemampuan. Betul itu ada penjaga gawang Bung Harpa Mas dan baru-baru ini Beckham Putra juga memposting di story Instagram ini. Dia posting foto Sen Patinama. Gitu tahu kan rumornya Sen Patinama kabarnya nggak kepake sama Sintayong kan. Dan di saat bersama juga Persib Bandung kayak lagi minus banget fullback kiri kan dengan kepergian Putros, Barba, Kurzawa, Zalnando, Rezaldi. Abis tuh ya? fullback kirinya. Dewangga juga. Dewangga musim lalu kan sempat jadi fullback kiri andalan kan. Lawan Ratchaburi juga Dewangga di jor-joran itu dihabiskan sama pemain Ratchaburi. Terus juga semalam ini salah satu akun bola nemuin Joy Pelupesi di Bandara Soekarno-Hatta. Ditanya, Joy, lu bakal main sama Tom di Persib Bandung? Kata Joy Pelupesi, we will see. Jadi seakan-akan tuh kayak, wah bener nih ke Persib. Nah kan mungkin Bung Harpa, Mas Wildan ada info-info nih soal Sen Patinama sama Joy Pelupesi mungkin? Kalau info belum ada. Tapi kita analisa secara faktual aja. Kalau gue seorang Sen Patinama dan kemudian Persib datang dengan kondisi bek kiri kosong, gue akan terima tawaran itu. Balik lagi tadi soal basic semua aman lah. Kemudian kan kosong di sana. Dia datengin 2 back lagi aja, gue masih back ketiga masih mungkin main dengan 4 kompetisi. Banyaknya ajang ya. Betul, masih banyak ajang segala dan mereka kosong kecuali udah numpuk ada 4 back di sana kan. Wah, kita datang back 5 bisa nih urutan 5. Jadi gue rasa dari segala aspek dan tadi itu udah ada prototipe di sana, ada Eliano, ada Tom, sama juga kayak Malik bilang kan.
Gimana Persib? Udah tahu lah, udah sini aja buruan lo. Ya, dan mungkin ya menurut gua nilainya juga nggak terlalu fantastis mungkin. Karena di Persija toh dia juga kita tahu tidak mungkin starter hampir nggak pernah kali. Sekali doang nggak salah. Makanya, sekali doang nggak salah. Kalah sama Donitri dia. Iya, kalah sama Donitri beberapa kali dia masuk dari tengah. Jadi kalau Persib datang pasti akan harusnya deal sih gitu. Iya, Persib tempat karir pemain diaspora bounce back. Rafael Maitimo, terus Ezra Walian, semua mengalami bounce back itu mungkin kaitan Hindia Belanda dengan Bandung ya. Paris Manjava. Paris Manjava. Jadi mereka merasa kembali ke masa kejayaan dan bisa jadi it could happen anyway gitu menurut gua ketika Shane akan dapat tempat di Persib atau dengan klub-klub lain, tapi keramah tamahan teman-teman tim nasionalnya itu yang akan jadi kunci ketika dia datang ke situ autopilot, dia udah kenal semua ya. Itu menarik juga sih ya perpindahan pemain dari Persija ke Persib ya. Bener. Dan ini kan ya. Dan menarik banget ini karena langsung kayak dulu Mark Klok kan langsung kan. Mark Klok sempat rame tuh gara-gara Atep juga ada beberapa pemain atau sebalik ya kan. Terus juga ada satu pemain diasporanya lagi rame Ivar Jenner. Dan kabarnya kan stay bertahan di Super League. Cuma kan kita belum tahu nih dia stay-nya. Udah tahu sih. Kalau ini tahu. Nah, ini enak nih. Ini A1. Nah, ini A1 nih. Gimana Bung Arfa? Langsung aja deh. Kalau nggak A1 gue nggak berani bilang. Jadi pertama kontrak dia itu di Dewa 1+1. Oh, ternyata 1+1. Bukan 6 bulan berarti ya? Bukan. 1+1. Nah, kan. Nah, terus kedua, very likely dia akan bertahan di Dewa. Oke. Itu aja udah. Jadi masih sering main pedal di daerah Serpong. Ditambah itu. Jadi kan maksudnya kalau kecuali enggak dia sering ke Cimbeleuit kok. Itu mungkin agak kontradiktif kan. Jadi ya 90% lah let's say dia akan bertahan di Dewa. Dan kemungkinan Yener akan mendapatkan space yang lebih banyak di tim utama karena Lili Pali kan resmi ke Semen Padang. Artinya mungkin jiwa leadershipnya dia akan semakin ditinggikan di situ, menjadi sosok yang lebih diharapkan leadershipnya lebih tinggi dan pasti ambisinya Dewa. Mas Bur dan Bang Harpa karena Dewa kan habis dari runner up terus turun ya. Cukup jauh di musim ini pasti dia akan tersenggol lah egonya. Alex Martins pindah ke Persebaya ini jadi kotoan kota kebakaran jenggot juga buat Dewa United kalau dia nggak nge-keep star playernya gitu. Itu kuncinya. Jadi ketika dia masuk kita semua tahu kan Dewa langsung bagus dan memang itu diakui oleh pihak Dewa United. Mereka sangat senang akan hal itu dan ya masuk akal kalau mereka kemudian mempertahankan Ivar Jenner. Karena star playernya pada pergi semua. Dan Jaja juga kabarnya cabut juga Jaja kan. Oh, dia semakin ini ya, semakin ter-highlight, ter-spotlight jadinya. Spotlight makanya benar. Dan kita tahu kan Persija dalam kemarin sesi latihan yang digelar nih hari Jumat kalau nggak salah. Sawangan jadi bagus kan? Sekarang respect. Keren ya Persija Sawangan training ground ya. Dikenal dunia bro. Itu kan. Oh iya kenapa? Iya. Pertama aparelnya, terus yang kedua training groundnya, Sintayong. Kapan ada media pemberitaan internasional datang ke Sawangan kan? Walaupun ada tegangan tinggi ya. Sutet. Bener. Kita tahu Sintayong bilang dia nggak bakal make pemain utama di Piala Presiden. Tapi walaupun kabar terbaru nih, kabarnya ya. Sintayong mencabut omongannya nih, jadi mungkin ada intervensi, masa lu ngandelin pemain utama, pakailah pemain utama, malu, masa titel Piala Presiden masih juara tim luar lagi, gitu mungkin ya, dan kabarnya, kayaknya iya deh emang. Kabarnya jadi kayak Persija tetap pakai pemain utama, di saat bersamaan juga Persib Bandung kan Igor Tolic jadiin Piala Presiden tuh jadi ajang dia untuk mencoba pemain baru dia. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi kan? Kayak Luka Menalo, si Balsa Sekulic, terus juga ya Ragnar atau Sandy Walsh. Nanti kalau misalnya memang nggak main di Piala AFF, kayak sih main sih ya. Jadi mungkin ya pemain-pemain asingnya lah. Jadi momentum Igor Tolic untuk make pemain-pemain andalan. Nah, kalau menurut Bung Harpa dan Mas Wildan, kira-kira Persib Bandung layak tancap gas nggak sih di Piala Presiden atau memang ya udahlah kita kalah aja di fase grup biar cepet kita gelar TC di Thailand karena kabarnya Persib mau gelar TC di Thailand kan. Kalau ngelihat karakter dari Persib Bandung dan pendukungnya Bobotoh,
yang haus akan kemenangan, ya gue rasa sih mereka kalau bisa tancap gas ya. Cuman again at the end juga bukan hanya itu yang harus diperhatikan, tapi juga kebugaran pemain, jangan sampai cedera, itu juga jadi kombinasi. Bener. Dan jadi gue rasa nggak ada alasan mereka untuk, apalagi Igor Tolis ini kan kesempatan pertama dia untuk melihat secara semi kompetitif pemainnya untuk tampil. Pasti dia akan uji bagaimana strateginya, uji pemainnya segala macam. Dan ini kan juga kesempatan juga buat pemain untuk menunjukkan diri. Mereka pasti pengen juga kan untuk dilihat dan jadi tim utama. Jadi gue pikir nggak ada alasan untuk mereka nggak tancap gas gitu. Mungkin kalau gue sedikit boleh menambahkan soal Persija, gue tidak setuju 70% dengan apa yang dilakukan oleh Persija. Menurut gue ya sedikit menghargai lah kompetisi ini kan. Dia menghargai juga untuk fans mereka sendiri juga. Pasti Persija juga pengen lihat tim utamanya main di Piala Presiden, nggak mungkin enggak. Jackmania pasti memiliki itu. Jadi mungkin bisa intervensi dalam hal positif. Mungkin artinya kalau memang itu betul, ya berarti Sintayong ini mau dengerin gitu. Karena buat gue sih harusnya dia turunin. Itu kan kayak, ya menurut gua kayak kurang menghargai ya. Iya, gitu. betul. Udah diundang gitu ya. Betul. Dan akademi loh ya yang diturunin. Iya. Pasti akan babak belur. Iya. Even pemain cadangan pun menurut gua kurang pas lah gitu. Perkara dia nanti mau ada rotasi atau apa itu nggak ada masalah. Karena sepak bola ini ketika kita bicara industri bukan milik mereka lagi. Mereka punya tanggung jawab kepada penonton. Sama seperti Piala Dunia kan. Datang jauh-jauh bayar tiket 500 juta cuma lihat shot, 0 shot on goal. Jadi gua rasa harusnya banyak lagi ya. Orang-orang Indonesia yang melakukan itu banyak. Jadi balik lagi ke Persija. Gua sendiri pengen ngelihat juga Persija yang baru di tangan Sintayong. Even Bobotoh pun pasti pengen lihat juga. Seperti apa sih ini rival mereka gitu. Jadi mudah-mudahan kalau memang itu ada masukan, suggestion untuk Sintayong atau Persija untuk menurunkan tim terbaik di Piala Presiden ya mudah-mudahan dituruti. Walaupun itu lagi-lagi otoritasnya beliau. Iya, yang menjadi paradigma menariknya kan STY pertama kali merasakan kompetisi sepak bola Indonesia. Yang dulu pernah dia kritik pemainnya nggak bisa passing. Ketika dia pertama kali datang di 2019 kan, dia langsung mengusulkan bagaimana proyek diaspora, dia nyari pemain-pemain keturunan di Belanda, di Inggris yang membuat dia waktu itu, karena kan pas latihan pertama dia kecewa dengan kualitas passing pemain Indonesia gitu. Sekarang dia akan membuktikan sendiri apakah omongannya dia 7 tahun lalu terbukti atau justru memang competitiveness-nya yang sudah sangat berbeda. Apalagi di 2019 dulu pemain asingnya nggak sebanyak sekarang. Artinya tekanan dari supporter, terus juga bagaimana dia bisa, menurut gue gini Bang, membuat attachment pertama dengan The Jackmania itu penting banget bagi Sintayong. Dan impresi pertamanya adalah membuat Persija yakin tampil di Piala Presiden, bukannya mengecilkan Piala Presiden sebagai turnamen pramusim, tapi ya ajang kesempatan buat STY memperkenalkan ini loh tim gua buat musim ini. Itu bener-bener. Dan ajang League Cup nih kita tahu jadi ajangnya penyangga Super League akan bergulir di bulan November, di tanggal 3 November, dan akan diikuti oleh tim-tim Super League dan juga Championship atau Liga 2 kan. Dan kita tahu efek Persib dan Borneo yang main di kompetisi Asia, mereka langsung lolos ke babak perempat final kan, langsung lolos ke babak 8 besar gitu. Dan itu kan langsung menimbulin pro kontra nih di kalangan netizen atau kalangan dari supporter tim lain lah yang beranggapan nggak adil, masa iya langsung lolos ke perempat final gitu. Dan itu kan main lah dari babak sebelumnya gitu. Jadi banyak netizen yang beranggapan seperti itu. Padahal kalau kita menilik ke ajang-ajang lain, misal ke Piala Liga Inggris lah contohnya. FA Cup. Misal, kan kayak Liverpool atau tim-tim yang biasa finish papan atas kayak City juga biasanya langsung lolos ke babak ketiga kan. Memang nggak langsung lolos ke babak perempat final karena memang jumlah pesertanya kan banyak. Kalau Piala Liga, Piala FA puluhan ya biasanya sampai 100-an, bahkan kan 64 besar kan. Bahkan kalau FA Cup tuh lebih panjang lagi. Iya, tapi kalau FA Cup bahkan Premier League tuh langsung ronde 3 Mas. Nah, ronde 3 kan. Dan itu kan, dan Bung Arpa dan Mas William gimana melihat ini? Iya, kalau kita bicara preferensi dari FA Cup itu kan dari amatir kan, ribuan kan, sampai atas gila. Kalau misalnya MU main ke amatir yang isinya supir truk sama apa segala macam susah juga. Bahkan di Itali pun kalau gua nggak salah tim 10 besar atas itu baru masuk di ronde keberapa gitu, nggak langsung juga. Jadi gua rasa wajar lah. Dan misalnya kayak Persib atau Persija kalau main lawan tim yang bawa dari divisi kasta kedua sih gua rasa
ya mungkin maaf ya, mungkin kayak agak sedikit buang-buang waktu. Sementara dia kan juga mewakili Indonesia misalnya di ACL 2, dia di Asian Cup Shopee. Championship, Iya, kan biarinlah tenaga dia tuh agak difokuskan ke sana. Nanti kalau udah toh juga kalau misalnya tim yang di bawah ini dari Championship Division ada yang bisa leapfrog, ada yang bisa naik sampai ketemu dengan tim-tim Super League, ya mereka kan akan ketemu juga, nggak ada masalah. Betul. Tapi nggak apa-apa, orang punya pendapat masing-masing. Mungkin karena ini Mas, ini yang gua dari dulu suka kritik tipis-tipis lah. Karena kita nggak pernah punya cup competition, jadinya kaget. Jadi kaget. Ketika ada, loh kok kayak gini gitu. Padahal ya memang kayak gini intinya. Dan menurut gua cup competition itu penting karena biar ada, pertama ya, kalau bagi media ya, kita kan orang-orang media ya, Cinderella story itu menjadi narasi paling menarik buat setiap pemberitaan. Kapan lagi Persikat Depok ngalahin Persib Bandung. Nah, iya kan. Derby Jawa Barat. Derby Jawa Barat. Sekarang timnya Nagita Slavina. Atau buat pemain itu sendiri kan, dia bisa misalnya bisa away ke misalnya ke GBLA atau ke JIS, itu kan pengalaman yang mungkin dia di klub itu pun ada pemain muda yang suatu saat akan bersinar, sehingga dengan dia bisa punya pengalaman ke melawan klub besar, ke kota yang besar, ke stadion yang bagus, itu jadi modal untuk berkembang. Jadi oke, bagus lah, kita harus dukung gitu. Sama ini yang gua sering bilang juga adalah kita tuh selalu terfokus bahwa kesuksesan itu ada di liga. Sementara di liga yang menguasai klub-klub yang punya budget besar. Itu mulu ya. Iya, Persib, Persija, Borneo, mungkin Dewa kali-kali masuk, Madura sempat masuk. Ketika ada League Cup, mungkin klub-klub kayak Tangerang, kayak Jogja, kayak Jepara jadi tahu, oh ada nih kans kita buat membuat sesuatu gitu. Karena di liga agak susah gitu. Dan menurut gua ini paradigma yang menarik, dan gue sih berharapnya ya konsisten si operator melakukan ini gitu. Gak apa-apa dari Liga 2 dulu, karena kalau dari Liga 3 ke Liga 4 agak berat bang. Kasihan ongkosnya pasti dia misalnya Persib Ponorogo buat travel ke Malut gitu. Malut kan kesian gitu. Iya, nah itu juga betul. Jadi artinya memang kita coba dulu aja, nggak apa-apa dari Liga 2, bahkan mungkin luput out of topic sedikit dari pembahasan ya. Liga Putri kan fix dijadiin. Itu pesertanya 6 dan cuma dari Jabodetabek. Ya, jadi pilot project lah. Iya, harapan itu kan membuat kita tetap senang ya. Dan harapan kan yang bikin manusia hidup. Artinya ya nggak apa-apa, 6 dulu aja gitu. Nanti baru sisanya jalan. Ya, nanti kan League Cup ini kan on and off ya. Nah, nanti mungkin yang penting konsisten ya. Iya. Sama seperti podcast ini kan, awal-awal gimana, lama-lama cari bentuknya. Sama juga dengan League Cup, walaupun kita sudah punya preferensi di kita dulu maupun di luar negeri, tapi pasti ada keunikan niche yang kita punya, yang nanti kita akan cari bentuknya sendiri gitu. Nggak apa-apa, jalanin sendiri dan kita apresiasi dengan digulirkannya, karena ini kan juga menjadi permintaan dari netizen selama ini kan. Gitu. Jadi kita dukung. Kalau ada yang kurang kayak tadi ya kasih masukan, it's okay. Lama-lama akan lebih sempurna. Betul. Kalau nggak ada Piala Indonesia Kratingding 2019, PSM nggak akan punya Asnawi yang mencuat. Benar-benar. Iya, Asnawi dari situ ya. Asnawi dari situ. Mencuat di situ, benar. Dan selain Persib Bandung juga sebenarnya udah kita bahas nih, Persija jadi salah satu klub yang paling juara nih bursa transfer ya. Dan bahkan mereka baru saja tuh ngontrak pemegang berapa, 11 caps kalau nggak salah sama timnas Bosnia, Stefan Loncar. Dan harganya di transfer market jadi pemain termahal di Super League. Wow. Harga pasar itu 20 miliar. Dia ngalahin Tom Haye. Sebelumnya Tom Haye pemain termahal. Dan kita tahu kan arah transfer Persija di bursa transfer kali ini tuh lebih banyak mendatangkan pemain Eropa Timur sama Asia Timur kan. Asia Timur tuh ada dari Jepang si Kyohei Yoshino, terus juga dari Korea ada Kwon Chang-hun yang pernah punya caps juga 43 caps bersama timnas Korea Selatan. Nah, Bung Arpa dan Mas Wildan melihat gebrakan Persija ini seperti apa nih? Apakah memang Persija jadi salah satu klub yang memang bisa ngakhirin dominasi Persib nih di Super League musim depan? Pertanyaan yang sangat sulit, dan ini juga diajukan waktu pengenalan Sintayong oleh beberapa orang. Kira-kira gimana Bung STY? 5-5-4-5 lah. Dia akan bisa. Jadi bukan nggak bisa, tapi nggak mudah juga gitu. Mendatangkan pemain bagus itu sesuatu yang bagus, tapi ya kita tahu nggak ujuk-ujuk juga mereka apakah bisa berhasil satu tim ya. Kemudian bicara lagi soal tadi, kalau kita lihat budget ya, kayaknya terlepas dari benar atau enggak ya yang dibilang 30 juta dolar ya. Itu kan gede banget ya, 500 miliar lebih gitu ya. Ini menurut gua satu angka yang sangat luar biasa. Even dibilang ternyata salah, ternyata 200 juga banyak juga. Setahu gua tuh di Super League itu 70-80 lah. 80 tuh udah bisa bagus-bagus lah pemainnya. Ya apalagi 250 kan.
Tapi again kita bicara soal STI dulu ya, karena ini kan transisi yang cukup tajam menurutku, walaupun sama-sama dia tinggal di Jakarta, timnya juga di Jakarta waktu dia dari Timnas ke Persija. Tapi sekarang kan dia harus berival dengan Bandung, berival dengan Surabaya dan seterusnya. Ini tantangan yang berbeda juga. Kemudian dia harus mengelola pemain yang sebenarnya dia bisa aja bawa pemain yang dia mau gitu selama duit itu ada. Beda dengan di Timnas dia hanya nerima apa adanya. Dan gua rasa ini agak butuh waktu sih. Makanya kalau dikatakan apakah dia bisa langsung mengganggu demonstrasi Persib Bandung, ya Persib Bandung nggak diem juga, belum tentu juga dia. Jangan-jangan bilang-bilang KCL 2 tapi dihajar juga kan. Liga 1 bisa juga, sehingga akhirnya dia menjadi apa istilahnya tuh kalau di Perancis itu Liga Tani ya, walaupun nggak bisa salah juga, memang dia bagus gitu. Jadi gua rasa Persija tetap ada peluang, bukan nggak ada sama sekali, sangat ada, tapi tidak akan mudah gitu loh. Belum lagi nanti tim Persebaya juga lumayan serius berbenah. Bagus-bagus. Kemarin udah main lawan PSIS 2 sama ya. Tapi kan kelihatan mereka sangat sulit. Jujur aja gue lagi siap-siap mau Piala Dunia, mereka masih main luar biasa persiapannya. 2 bulan sebelum masih jauh padahal loh. Jadi mungkin ya secara materi Persebaya nggak sekaya Persija dan Persib, tapi bisa mengganggu juga. Jadi tidak gampang untuk Persija bisa mengganggu dominasi Persib. Nih, gue sambil nyari pemain yang harganya 500 miliar itu bisa dapat Sena Lemons. Waduh, Sena Lemons itu. Kipernya MU. 500 miliar deh. Itu bisa dapat. Kiper sisanya Evan semua. Habis satu pemain ya. Habis satu pemain. Iya, jadi menurut gue benar tadi yang Bang Harpa bilang, artinya ini kan dan berapa kali lah banyak orang juga bilang 500 miliar ini kan pasti jadi bahan pertimbangan Persija juga buat secara whole season ya, gitu. Dan nggak akan langsung instan, apalagi Sintayong adalah, kita juga tahu lah dulu di tim nasional aja dia berapa kali bongkar pasang hingga akhirnya dapat pemain yang dia mau. Dari mulai Pratama Arhan, terus juga ke Shane Patinama, ternyata dia nggak puas, tambah Calvin Verdong. Artinya dia adalah tipe pelatih yang terus upgrade pemain, gitu. Dan itu yang menarik di Persija, karena di tim nasional aja dengan tekanan fans yang begitu besar, dia berani stand out gitu. Dia berani stand out, dia berani punya opininya sendiri, apalagi di Persija yang wikinikak. Artinya fans punya tekanan yang lebih besar, punya parameter yang lebih sering. Dengan adanya League Cup kan berarti artinya seminggu mungkin bisa main 2 kali, bisa main 3 kali gitu. Dan ini yang menurut gue patut ditunggu sih. Itu aja, karena kayaknya agak sedikit tricky kalau kita langsung membebani Persija bakal menyalip Persib Bandung. Bisa jadi, tapi bisa jadi enggak. Bener. Bung Arpa tadi kan udah bilang Persija nggak mudah tentunya untuk menghentikan dominasi Persib ya. Tapi sebenarnya Sintayong udah punya modal apa nih untuk bawa Persija bersaing selain pengalaman 5 tahun melatih timnas Indonesia, sama juga mungkin dukungan beberapa ex pemain yang di timnas Indonesia seperti Arhan, Witan yang mungkin ya sudah mengenal lah kualitas atau persaingan di Liga Indonesia gitu. Iya, tadi udah disebutin semua ya, checklist yang bisa mendukung dia untuk sukses, tapi justru gue melihat ada beberapa tantangan. Tantangan artinya pertama tadi udah gue sebut, tadi yang satu Indonesia ini dukung dia, sekarang bukan nggak mendukung dia, tapi jadi berbeda kubu kan gitu. Pertama, kedua polanya juga berbeda. Kalau dulu timnas dia 1-2 bulan dia bisa lihat-lihat asistennya yang sudah bekerja kan. Tiap hari. Sekarang tiap hari dia in charge langsung itu pasti kan. Kemudian week in week out terbang ke Ternate udah nggak ada ya. Ke mana lagi yang paling agak jauh? Makassar. Parepare itu. Parepare, Makassar, terus balik lagi ke Samarinda segala macam. Ini kan agak berbeda. Justru tantangannya di situ. Kemudian juga ya kita tahu Persija inilah punya katakanlah beberapa sesepuh yang sangat mengakar. Ini kan perlu didengarkan juga. Dan ini menariknya adalah saat konferensi pers itu dia mengucapkan 2 atau 3 kali tuh, saya harus berkomunikasi. Jadi mungkin ada beberapa mungkin ada orang yang memberikan beberapa masukan di Persija ini seperti apa ya. Jadi sangat berbeda. Sementara di timnas dia kan boleh dibilang cukup dominan, untuk mengatakan hitam-hitam atau putih-putih ya. Jadi ini tantangan lebih banyak buat dia sih. Makanya nggak gampang tadi kalau Malik bilang langsung dibebanin juara, agak berat juga. Meskipun semua punya point of view atau narasi, ini 500 tahun Jakarta loh, akan juara segala macam. Tapi kan itu kan semua bicara ideal. Semua kan apakah Persib akan ngasih urusan lu tuh mau 500 tahun ya. Gue tetap mau 4 kali juga. Opsinya gitu. ada 2 lagi, Bang.
500 tahun Jakarta dan 100 tahun Persija. Persebaya? 100 tahun Persija. Di tahun iya, tahun 1927 ya. 1928. 1928. 2028 benar, ini. benar. Dia punya 2 kesempatan centenary. Jadi lebih masuk akal yang 1928 artinya betul. Bukan gue mengecilkan peluang mereka atau Persija untuk juara ini, tapi ya ada penyesuaian dari sang pelatih dan pemain yang juga overhaul yang begitu banyak. Di awal juga dia udah bilang kan hampir semua tuh Brazil mau dilepas sama dia kan. Jadi pasti butuh waktu lah gitu. Walaupun bukan tidak mungkin juga kalau ada sedikit keberuntungan mereka bisa langsung ngunci gelar di tahun pertama Sintayong gitu. Iya, nama besar Sintayong sih yang nggak bisa dipungkiri ya. Itu yang membuat Witan yang hampir selalu di bangku cadangan di tangan Mauricio Souza dia rela memperpanjang kontrak. Artinya ini kan gamble yang sangat besar gitu dari Witan untuk berani bahwa dia akan mendapatkan space di 11 pertama. Dan bahkan gosip-gosip kayak Asnawi akan datang. Artinya anak-anak yang dibesarkan sama Sintayong itu akan jadi salah satu hal yang menarik gitu Bang. Dari awal gue pas preskon juga bilang wah ini pasti salah satu, nggak mungkin gak ada yang balik nih antara Pratama atau Asnawi. Witan juga kalau nggak salah waktu itu tuh udah mau cabut. Garuda Yaksa dia kan. Betul. Rumornya Garuda Yaksa. Cuman ya karena ada Papa kan mungkin Papa stay. Tayong. Terus ada siapa lagi yang mungkin balik ke sana? Marcelino mungkin. Marcelino agak panjang kali lebar. Dan klubnya juga kan kena ban transfer. Oh, si Oxford Iya, ya? kena transfer karena ada semacam laporan keuangan lah. Tapi yang memberikan hukuman itu internal kayak PT LIB-nya lah PT gitu. LIB Jadi bukan UEFA. Lokalnya ya. Ya, walaupun sebenarnya kalau bicara logik ya, itu paling pas dia ke Persija Marcelino. Betul. Spotlight tetap dapat, gaji juga gue rasa oke. Kemudian juga dia comeback ke ya pelatih yang mementorin dia. Cuman ya ada faktor itulah ya, kita tahu lah ya. Nah, itu kan yang tahu-tahu aja. Benar. Nih, selain Super League kita geser sedikit terakhir Bung Harpa dan Mas Wildan. Kita tahu di awal pekan depan Piala AFF nih kan. Gue mau istirahat dulu gue, habis Piala Dunia aduh gue langsung AFF buset deh. Makanya nih. Mau jemuran dulu di pantai lah. Bener. Ini tanggal 27 Juli ya, di hari Senin matchday pertama kita lawan Kamboja kan. Dan siapa ya? John Hertman mungkin mendapat keistimewaan ya, karena bisa mainin banyak pemain keturunan kan. Ada Ragnar, Sandy Walsh, Tom Haye, terus Eliano, Sen Patinama, Jordi Amat dan lain-lain lah. Ini mungkin John Hertman jadi pelatih pertama yang dikasih kesempatan untuk menukangi timnas Indonesia dengan skuad semewah ini di Piala AFF. Karena kita tahu kan di AFF 2022 saat itu Sintayong cuma pakai Jordi Amat doang nggak masalah ya kan, sama Mark Locke, tapi kan main naturalisasi liga lokal kan. Di 2024 nurunin pemain U23. Jebakan Batman tuh. Kita kalah di fase grup waktu itu kan, setelah di lapangan ya, ada jebakan maksudnya. Jebakan pemain jatuh, bukan. Makanya kalah sama Filipina. Makasih ya disapuin. Itu. Nah, tapi melihat banyak pemain top lah di skuad timnas Indonesia saat ini. Harga mati nggak Bung Harpa dan Mas Mildan untuk timnas Indonesia agar juara Piala AFF tahun ini? Harga mati. Dalam arti begini, cuman harus diartikan bahwa gini, komparabelnya kan kita kan sangat serius nih. Ya kan, ini menjadi perdebatan nih, perlu nggak perlu segala macam gitu. Tapi memang nggak sehitam putih yang kita pikir. 2024 kalau kita turunin pemain serius, harusnya kita mungkin bisa juara kan. Itu dulu ketika tim kita serius, tapi ya mohon maaf materinya mungkin kurang oke gitu. Sekarang materi kita mungkin super duper oke nih ya. Dan di saat yang sama kelihatannya tim lain nggak tahu ya, mungkin nggak terlalu serius, gue nggak tahu, Thailand kecuali gitu. Vietnam. Nah, Vietnam itu yang makanya dari awal-awal gue bilang gini, kita punya 2 lawan natural kita di kawasan Asia Tenggara. Pertama Thailand walaupun dia nggak serius tetap bagus. Thailand. Iya, dan bukan hanya soal materi, tapi mental block tuh istilahnya. Jadi setiap ketemu dia tuh kita udah langsung ada rasa inferior. Suka atau nggak suka. Ya sama seperti kalau Jerman ketemu Itali. Itu selalu susah, padahal Jerman bagus juga. Nah, atau Inggris kebalikannya, kalau ketemu Jerman itu biasanya Inggris udah langsung susah. Nah, sama juga dengan kita dengan Thailand. Jadi Thailand walaupun mungkin bukan di best era, bukan juga mungkin nggak terlalu serius mungkin ya, tapi tetap Thailand itu kita waspadai. Nah, Vietnam banyak skuadnya itu nanti menurut gue jebolan dari Piala Asia U23. Yang kemarin di Piala Asia U23 tampil bagus banget. Arab Saudi dibikin nggak bisa napas kan selama 120 menit kan perpanjangan waktu. Jadi gue bilang tapi ya dengan skuad yang bagus ini ya menurut gue sih harusnya bisa harusnya gitu. Tapi memang kata harga mati itu agak keras ya. Jadi seolah-olah kalau kalah itu berarti habis selesai juga, gue rasa nggak. Again
kita lihat bagaimana cara kita menjalani kompetisi ini kan. Ya selalu kadang-kadang kayak misalnya kemarin Argentina misalnya contoh ya. Ya udahlah, udah maksimum apa yang kita udah lihat, mereka udah memberikan yang terbaik ya sudah gitu. Tapi kalau sebenarnya squad kita bagus, sebenarnya kita punya kesempatan untuk menguasai pertandingan, punya banyak peluang tapi kita punya banyak dominasi tapi kita nggak bisa menciptakan peluang padahal kita punya striker yang bagus misalnya. Nah, itu mungkin menjadi catatan. Tapi kalau kita udah main bagus, kena tiang 2 kali, udah 5 kali lawan save ya kita nggak menang ya it's okay lah menurut gua gitu. Iya. Meskipun sebenarnya kata harga mati itu kayaknya udah didengar dari zaman Peter Witt ya. Dan semua pelatih yang datang kayaknya selalu kena harga mati gitu. Peter Witt, almarhum Alfred Riedel, bahkan almarhum Benny Dolo. Semua pelatih ya. Simon McManamy pun juga kena pasti kalimat harga mati. Alfred Riedel bahkan kena 2 kali ya, 3 kali bahkan 2010, 14 sama 16. Dan Shin Tae-yong yang akhirnya membuat sepak bola Indonesia seolah terpecah pro Shin Tae-yong stay dan pro Shin Tae-yong out gitu. Sekarang Hartman juga kena lemparan itulah artinya. Tapi kalau kita mau berkaca apa yang dibilang sama Hartman sendiri, Hartman itu kontraknya cuma 2 tahun ya Bang ya? 2 plus 2 ya. 2 berarti kan tapi yang signed 2 tahun. Ya, yang signed 2. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Hartman ketika dia diwawancarain orang, termasuk kalau habis lari dia bilang we will looking at for the 2030. Dia selalu bilang itu. Artinya dia seolah ingin membuat bangsa yang sempat nangis di 2025 ini karena gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dia ngerasa bahwa negara ini tuh bisa buat ke situ. Tapi yang buat negara ini bisa ke situ ada 2 batu lompatan dulu. Piala AFF yang sekarang sama Piala Asia di 2027 yang mana itu pasti akan narasinya lebih besar lagi. Karena Jepang pasti akan mengamuk karena gagal di Piala Dunia. Qatar juga pasti akan dengan segala hal-hal menariknya ya. Asal jangan matain kaki orang juga ya. Betul. Itu akan mengerikan itu. Dan Thailand yang tadi Bang Harpa bilang artinya ini akan selalu jadi paradigma menarik. Itu menurut gue batu sandungannya akan sangat besar bagi Hartman. Jadi menurut gue pribadi buat ke 2030 ya kita lewatin ini dulu. Iya, betul. Dan nggak akan mungkin instan Bang. Uzbekistan dengan proyeksi FIFA-nya di selama 50 tahun ke belakang mereka bisa menguasai Asia Tengah akhirnya baru bisa lolos di 2026. Jadi kalau Indonesia emang ingin memantaskan diri layak lolos ke 2030 ya lewatin dulu ini. Iya, kalau bicara Piala Asia ya bicara juara udahlah forget it ya kan. Yang penting kita bisa paling nggak minimal nyamai apa yang terjadi di 2024 Piala Asia 2023 ya. Itu yang pertama. Yang kedua menurut gua balik lagi yang paling dekat AFF. Kenapa gue bilang penting untuk ini bisa dimenangkan? Pertama untuk pemain membuat mereka punya rasa percaya diri. Ini kan batu loncatan pertama kata Malik tadi kan. Dengan mereka atau kita bisa mendapatkan piala ini, menatap AFC dengan rasa percaya diri. Kedua, untuk bahasanya apa ya? Approval atau validasi dari John Hartman. Gitu artinya ya nih gue suguhin nih kan kita lihat kemarin atensi animo dari penonton kan cukup kurang kan, ya kan kosong kan. Dan kita nggak tahu nih AFF seperti apa, tapi kalau kita bisa mempersembahkan itu rasa percaya, rasa optimis terhadap John Hartman dengan adanya piala AFF pertama kali sepanjang sejarah ini akan membuat harapan dari masyarakat itu kembali lebih bergairah lagi. Jadi itu makanya gue bilang ini penting. Jadi raih aja kalau memang bisa dengan kesempatan itu sangat besar. Gila, Ragnar, Tom Hai, Eliano. Makanya. Harusnya bisa gitu. Walaupun sekali lagi ya kalau gagal pun ya kita mesti lihat gagalnya kayak gimana. Kalau gagal udah bagus ya sudahlah. Kecuali memang mungkin wah blundernya fatal banget mungkin. Mudah-mudahan jangan lah. Mudah-mudahan jangan. Dan sebagai orang yang pernah sakit hati ya di comeback di Bukit Jalil, gue sih tetap pingin melihat Indonesia juara turnamen itu. Dan gue berharap ketemu Malaysia sih di bisa kan ya? Kita kan bisa di semifinal atau final kan? Ya, wah itu mantep biar bisa langsung ke sana makan nasi kandar. Benar kapan lagi kan? Malaysia udah lama banget. Gue paling seneng tuh. Makanya gue kemarin berharap sebenarnya kita lawan Timor Leste di Kuala Lumpur di stadion. Oh iya. Enggak ternyata enggak. Mainnya di Konburi. Itu sayangnya. Sayang banget. Gue udah wanti-wanti kan sama orang AFF. Ya ini antara dua ini katanya. Gue berharap di Kuala Lumpur. Ternyata iya. Akhirnya di Konburi ya? Iya di Konburi, Thailand. Ya, UE-nya hanya ke Singapura kalau di babak grup kan. Karena kita lawan Vietnam sama Kamboja kan di Pakansari, ya, betul. Gitu. Nanti kalau lolos ke semifinal ya, bermain di Jakarta dan di GBK mainnya kan. Di GBK mainnya di Jakarta. Ya, mudah-mudahan rame dan seru. Kan di match pertama lawan Kamboja nih. Kita tahu Kamboja
ternyata kalau kita lihat daftar skuadnya, tapi nggak tahu nih bakal berubah atau enggak ya. Itu dia bukan nurunin pemain utama itu. Jadi pemain-pemain naturalisasi dia biasanya main di Sverien gitu. Ini mayoritas pemain Sverien nggak ada gitu. Nah ya, ini babat aja udah pokoknya. Udah pasti babat. Hajar pasti. Ya, urusan lu nggak turun kayak yang 2024 kan emang Laos sama Vietnam urusin. Ya? Maksudnya mikirin kita nurutin U22 enggak. Ya salah kita nurunin U22. Ini juga sama, babat aja udah. Cuman babatnya sampai habis gitu, sampai final. Biar kita bisa juara. Pasti rasa optimisme kita, rasa semangat kita tuh ya mungkin pulih 75% atau 80% lah. Gitu. Jadi nggak usah pikirin lawan itu nggak mandang serius atau apa enggak. Ya buat mereka kan mungkin kayak Thailand udah berapa kali mereka juara 6 kali atau berapa? 8 atau 9. Iya, Singapura aja udah berapa kali kalau nggak salah. Jadi buat itu urusan mereka, kita pokoknya punya urusan sendiri, target kita yang sangat penting buat kita. Biar apa ya, jujur biar nggak terlalu ada orang yang cari-cari alasan lah untuk jangan ini beginilah segala macam itu sih. Dan tadi itu supaya untuk menatap AFC lebih percaya diri lagi. Iya, karena itu ngaruh banget pasti Mas Bur, Bang Harpa, ketika kita di draw di grup yang begitu berat ya. Ada Jepang, Qatar dan Thailand. Bold statement kalau kita berangkat ke Saudi dengan juara AFF di atas Thailand. Itu jauh lebih. Kita kunci Thailand, tinggal Qatar kita bisa curi poin kan. Kalau 4 poin kan udah pasti lolos 95% lah lolos kan. Minimum dalam format betul. Kalau Jepang ya sudah lah. Asal jangan udah gua kalau ditanya soal Jepang prediksinya agak susah jawabnya. Gua bilang Indonesia kalah 2-1, rata-rata gua bilang mudah-mudahan bisa imbang. Gua paling gitu Amin. Mudah-mudahan bisa imbang. Ya, mudah-mudahannya tuh banyak loh itu. Ini terakhir Bung Harpa, Mas Wildan, terakhir. Kita tahu nih minggu lalu ada jurnalis Prancis, Romain Molina, yang bilang, dia kan suka ngebocorin banyak kasus nih ya. Yang di Twitter ya? Di Twitter, dia ngebocorin soal skandal di Federasi Sepak Bola Argentina ya kan, AFA kan, dan juga sempat ngeberitain, dia jadi jurnalis kan, sempat ngeberitain ada kayak pelecehan seksual lah di Federasi Sepak Bola Haiti kalau nggak salah. Dan di tweet terbarunya dia bilang next case-nya tuh Indonesia. Dan dua postingan terakhir Bung Harpa, di thumbnail-nya gue lihat Bung Harpa katanya pengen sedikit ngebahas, tapi katanya nanti habis Piala Dunia. Mungkin nanti dibocorin kali di YouTube-nya Bung Harpa. Dia jurnalis mana? Prancis. Tapi keturunan apa gitu kalau nggak salah. Kayak Latin gitu karena namanya Molina kan. Iya. Nah, Bung Harpa mungkin ada bocoran sedikit apa yang kira-kira di... Mungkin dia ngebongkar itu bete kali Prancis nggak jadi juara ya. Makanya orang emosi kan, orang kalau marah apanya dibongkar kan. Gue di jalan kontak sama dia. Oke. Gue di jalan kontak. Jadi intinya memang dia nggak mau ngeganggu final Piala Dunia dulu. Karena secara penyiaran masuk akal juga kan. Lagi Piala Dunia dia keluarin itu kan jadi ke distract kan. Dan sekaligus dia bahasnya gini nih, I'm digging into it. Jadi dia ingin menguatkan lagi, which is gue makin yakin kalau dia terlalu mengumbar kan kita jadi agak ragu ya. Dia I'm digging into it, dan kedua dia bilang gue nggak pengen ke distract dengan final Piala Dunia. Jadi ya sekarang benar kan, berarti sebelum Piala Dunia nggak diangkat. Gue juga cek dengan salah seorang teman gue, jurnalis gue, dia orang Peru tapi base-nya di Perancis. Dia kenal juga gitu, dan dia berjanji akan menghubungkan dengan dia tapi nanti setelah Piala Dunia. Jadi kita jujur gue belum tahu apa. Kita tebak-tebak buah manggis. It can be anything. It can be anything. Tapi ada dua klaster yang mungkin ya. Apakah ini berkaitan dengan liga domestik? Kelihatannya kurang kecil kemungkinannya. Karena pertama, buat apa? Ini kan gemanya hanya di lokal kan. Nah, betul. Pasti yang ada hubungannya dengan internasional. Nah, ini secara logika ya. Nah, itu apa ya? Silakan tinggalkan. Apa menurut kalian gitu. Gue jujur belum tahu, tapi mudah-mudahan gue bisa segera lah ya, nanti langsung gue kasih tahu ke sini lah. Mantap, eksklusif deh. Benar. Garuda Yaksa datengin Kylian Mbappe gitu. Siapa tahu. Atau Dembele, benar. Oke deh, Bung Harpa, Mas Wildan nih nggak berasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, mulai dari Persib Bandung, Timnas Indonesia hingga tadi tuh soal Romain Molina. Ingatnya Ramon Tanke. Oke, terima kasih banyak Bung Harpa, Mas Wildan. Nanti kalau ada info-info lanjutan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Zoners, nggak berasa nih 1 jam udah nemenin kita semua. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.